Cek darah anak aku buat bumbu kacang, lanjut siapin buat bukaan. Assalamualaikum semua, semoga yang lagi nonton vlog aku selalu dalam lindungan Allah ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dan selalu diberikan kebahagiaan, amin. Pertahankan ya yang masih puasa walaupun cuacanya ngeledek nih, mendung-mendung begini, siang-siang begini enaknya makan bakso ya bun. Udah jangan dibayangin, nanti batal lagi. Aktivitas pertama aku pagi ini cek darah anak aku nih bun, karena lagi musim banget DBD. Aku jadi parno, udah 3 hari anak aku, kakak sama adek panasnya tuh naik turun. Ini aku coba ke puskesmas yang bayarnya masuk di kantong ya bun, tempatnya juga sekarang tuh udah bersih, tamannya juga terawat bagus. Nah, tinggal kita coba lihat pelayanannya aja ya bun, yang katanya isunya begitu deh. Awal masuk nih mau parkir udah disambutnya dengan ramah ya bun. Nah terus udah gitu suster-susternya di tempat pendaftarannya juga aku nggak nemuin yang rempong-rempong gitu deh. Semuanya aku temuin masih baik-baik aja. Nah udah gitu ternyata tahu gak, di sini yang nggak ramah itu dokternya. Tapi nggak semua dokter yang di situ aku bilang nggak ramah ya, karena kan aku baru pertama kali ke situ dan baru pertama kali ketemu satu dokter yang ngelayanin aku dan anak aku saat lagi lagi konsul ya. Dan aku itu kan mudah kepancing, maklum ya bun, aku kan Aries ya, jadi mudah kepancing. Langsunglah kita mulai perdebatan yang cukup tegang, dan suamiku juga menyaksikan nih bun. Tapi ya sudahlah, kalau aku ceritain panjang banget, udah gitu nanti juga jadi takutnya bunda-bunda juga jadi bosen nontonnya. Tapi kalau misalkan mau ada request aku ceritain, aku pasti ceritain di beda vlog ya. Nah intinya anak aku itu pas dilihat hasil labnya itu nggak kena DBD, tapi kena flu Singapura gitu bun. Nah ini baru awal-awal gejalanya nih bun. Setelah diobatin sudah mulai mengering. Nah seperti ini nih bun, tuh kayak gini. Dan ini tuh gatel banget mulut anak aku, semuanya pada sariawan. Udah lewatin ya bun cerita yang tadi. Nah lanjut, aku ceritanya tuh sampai rumah mau buat bumbu kacang. Tapi pas aku lihat di dapur kacangnya itu tinggal seiprit bun. Ya udah mau nggak mau tadi tuh aku sempet ke warung dulu. Nah beli nih kacang nih. Nih kacang aku beli tadi seperapat ya, seperapat itu di warung harganya 8.000. Kemahalan gak bun menurut bunda-bunda? Kan aku nggak pernah beli kacang tuh, paling beli kacangnya tuh yang ukuran kecil yang 3.000 itu di warung sayur ada tuh. Nah tadi itu aku beli di warung kelontong gitu deh. Aku males banget nyari tempat buat bumbu kacangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa di gelas aja, nanti juga dicuci lagi, bersih lagi, iya nggak bun? Nah di sini aku itu pakein cabe itu 2 biji aja ya, karena kalau buka puasa takutnya perutnya tuh nggak enak kalau terlalu pedas bumbu kacangnya. Terus apalagi ya, aku mau ngapain lagi nih ya, masih ngangkat kacang. Duh lama banget sih ngangkat kacangnya. Oke lanjut, kita tutup penggorengannya rapat-rapat. Terus kita bersihin batang cabenya dulu ya bun. Terus kita cuci. Terus habis dicuci mau diapain ya? Nah kita cemplungin ke gelasnya itu. Terus apalagi ya, aku mau ngambil apa nih kira-kira, ayo tebak. Lama banget ngambil apa sih?
Nah, nih dia ngambil gula, garam, dan mecin. Nah, ini gulanya aku pakein setengah sendok. Jadi tuh rasanya pedes, manis, gurih gitu. Nah, kalau bumbu kacang aku pakein garamnya itu secukupnya deh, tapi agak-agak banyak sih biar supaya asinnya agak terasa. Terus aku pakein micin, tapi micin gak berani banyak-banyak ya bun. Kalau bumbu kacang itu sedikit aja tuh udah terasa gitu gurihnya. Nah segitu banyak atau dikit menurut bunda. Terus apalagi ya, nah ini air putihnya nih. Air putih itu untuk bersihin tokebi yang aku mau pakai. Sebenarnya tokebinya udah bersih, cuma aku kayak agak ragu aja gitu, takut masih ada nempel debu-debu gitu. Nah di sini aku lagi ngambil tokebinya, lama banget ngambil tokebinya. Nah nih tuh aku colokin dulu, terus aku bersihin dulu nih. Tuh kan udah aku sterilin, udah aku bersihin biar debu-debunya itu lepas. Selesai aku sterilin, nah ini lanjut aku mau langsung blender kacangnya ya. Nah ini biasanya kalau awal-awal tuh mental, harusnya sih aku pakai chopper ya, cuman nggak keingetan pas udah bersihin tokebi baru keingetan ada chopper. Nah tuh pada mental-mental kayak gitu kan, udah gitu mana udah aku kasih gula, pasti nanti banyak banget semut. Ya nggak apa-apa lah, nanti tinggal dielap-elap aja. Nah supaya nggak mental-mental lagi, aku pengen tambahin air nih. Tuh aku tambahin air ya sedikit. Terus udah gitu, kalau udah aku tambahin air nih kan aku tokebi lagi. Nah tuh dia nggak ini kan, nggak mental-mental. Nah udah selesai, aku bersihin pakai air, aku siram tokebinya biar supaya bumbu kacangnya itu turun ke bawah. Tapi ternyata kacang yang awal pertama kali aku blender itu nempel banget tuh di tokebinya. Nah ini nih bun hasilnya. Ini udah aku tambahin air lagi sih tadi. Nah aku lap-lap dulu supaya nanti nggak ada semut di mesin cucinya. Nah ini aku korek-korek dulu nih kacang yang nempel di tokebinya yang susah banget dihilanginnya tuh tadi. Nah udah gitu, udah deh bersih. Nah siap-siap deh aku taruh di tempat asalnya di lemari. Nah ini aku mau siapin lagi berikutnya itu es kelapa. Nah jadi ceritanya hari ini tuh aku beli es kelapa 4 bungkus. Nah aku 2 bungkusnya itu aku kasih ke kakak aku, jadi aku anterin ke rumahnya. Nah terus udah gitu tiba-tiba pas sampai rumah ada ayah aku dateng main, katanya mau buka bareng. Ya udah, terus akhirnya nggak lama ayah aku dapat telepon dari temennya, katanya mau kemana gitu nggak tahu. Nah terus udah gitu akhirnya nggak jadi kan buka bareng. Terus aku bilang mau bawa es kelapa gak buat di jalan, takutnya keburu maghrib di jalan. Terus akhirnya ayah aku mau bawa satu. Nah udah deh tinggal satu, tapi nggak apa-apa sih, lumayan banyak juga kok orang aku minumnya cuman bertiga, jadi dikit-dikit aja ya kan. Nah ini aku siapin dulu buat suami aku. Nah ini udah aku tambahin airnya, udah banyak kan airnya dan udah cair gitu nih. Lihat nih, aku tuh kalau ngasih sambal kacangnya itu tuh sampai kayak gitu, sampai berkuah gitu, jadi kayak lontong sayur versi bumbu kacang. Nah ini udah buka puasa. Nah bunda-bunda sudah buka puasa belum? Nah aku buka puasanya sederhana kayak gini nih bun. Makasih ya yang sudah nonton vlog aku hari ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Bye.
Tuh, bersih kan? Bersih, udah bersih. Jadi kita simpen dulu nih. Lontongnya udah dadah-dadah nih, mau ketemu sama bumbu kacangnya. Nah, ini semua gorengan, lontong semua udah aku rapihin. Terus lanjut aku mau siapin apa ini ya? Oh, oke, mangkoknya dulu. Nah, ini kayaknya buat es kelapa sama kolak. Selalu aja ya bun, kolak nggak pernah ketinggalan. Apalagi kalau kolaknya ditaruh kulkas itu dingin-dingin gitu makannya, aduh aku suka banget. Terus udah gitu, nah tadi ada ceritanya itu aku beli es kelapa itu 4 bungkus. Nah 2 bungkusnya aku antar ke rumah kakak aku. Nah terus 2 bungkusnya mau aku buat buka di rumah sama ayah aku yang lagi datang ke rumah main. Terus awalnya aku tanya mau buka bareng di sini atau enggak. Terus kata ayah aku iya mau buka di sini. Oh ya udah. Terus udah gitu nggak lama temennya telepon. Terus dia bilang mau ketemu temen dulu. Bukanya nggak jadi di sini. Oh ya udah. Terus aku bilang mau bawa es kelapa gak buat buka di jalan. Terus ayah aku bilangnya mau. Ya udah deh aku bawain. Akhirnya aku sisa 1 bungkus doang nih buat buka puasa. Nggak apa-apa lah.